Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israel dan Netanyahu semakin terdesak dan ketar-ketir, teman-teman. Kenapa? Komisi 1 DPR sudah menyetujui dan mendukung penuh langkah dari Pak Prabowo Subianto untuk mengirimkan pasukan ke Gaza. Dan Panglima TNI juga sudah menyiapkan skema jumlah pasukan, kapal perang, kapal medis, helikopter, dan pesawat terbang untuk diterjunkan ke Gaza. Jumlahnya tidak main-main, teman-teman. TNI akan menerjunkan 4 batalion ke Gaza. Kalau kita hitung-hitung ya, 4 batalion itu sekitar 1.100 atau 1.200 ya. Apakah ini akan menjadi efek kejut dan tanda kutip balas dendam kepada Israel? Karena beberapa bulan lalu, camp Indonesia yang ada di Lebanon sempat terkena mortir dari Israel. Wah, ini menarik untuk kita lihat perkembangannya, teman-teman ya. Dan ini ada video dari Panglima TNI, Wamenhan, serta DPR ketika rapat membahas terkait pengiriman pasukan ke Gaza. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Kemudian berikutnya, beliau juga menekankan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan dan siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian berdasarkan permintaan dari PBB. Berikutnya, Indonesia siap mengirimkan personel medis dan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan di Gaza atas kesepakatan semua pihak. Indonesia siap mengevakuasi dan merawat korban sipil warga Palestina di rumah sakit Indonesia. Ini yang beliau tekankan, dan beliau juga sudah menyusun tim untuk melaksanakan apabila nanti sewaktu-waktu kita dapat lampu hijau untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Untuk itu Panglima TNI akan menjelaskan secara detail tentang kesiapan pasukan TNI dalam misi perdamaian tersebut. Silakan Panglima. Pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, kami laporkan bahwa dalam rangka bantuan kemanusiaan di Gaza, TNI akan menyiapkan brigade komposit seni, kesehatan, dan manuver, mengingat Gaza masih merupakan area perang. Sehingga TNI telah menyiapkan alutsista untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu KRI Dr. Rajiman dan KRI Dr. Suharso, yang dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, ruang perawatan, ruang jenazah, apotek, klinik, ruang poli, laboratorium CT scan dan X-ray, serta unit gawat darurat. Kapal-kapal tersebut telah melewati perawatan dan pemeliharaan serta dinyatakan layak operasi. KRI Rajiman diawaki oleh 163 personil dan memiliki fasilitas 160 tempat tidur pasien. Sedangkan KRI Suharso akan mampu menampung 40 pasien dan mengangkut 500 personil. KRI Suharso juga dapat mengangkut 14 kendaraan taktis dengan berat maksimal masing-masing 8 ton. Untuk kesiapan evakuasi darurat, TNI menyiapkan 2 unit helikopter, yaitu heli Panther TNI Angkatan Laut dan heli Dopang dari Angkatan Udara, yang nanti akan berada di atas KRI tersebut. Untuk kesiapan material, TNI menyiapkan 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu rumah sakit lapangan, kapasitas 100 tempat tidur, dengan dilengkapi fasilitas dekontaminasi kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Sedangkan untuk alternatif 2, yaitu disiapkan 3 lokasi terpisah yang mampu masing-masing memfasilitasi rawat inap sebanyak 50 tempat tidur, rawat inap 25 tempat tidur, dan rawat jalan. Penentuan alternatif ini tentunya akan disesuaikan dengan dinamika dan ketersediaan tempat di daerah operasi. Kemudian rumah sakit lapangan yang kami siapkan untuk 100 tempat tidur berupa tenda IMT S54 sebanyak 29 set, tenda IMT XL sebanyak 1 set, dan tenda CBRN sebanyak 1 set. Dan juga kami siapkan rumah sakit di dalam negeri RSPAD dan rumah sakit Pangsar Sudirman Kemhan apabila pasien dari Gaza dirawat di Indonesia, yaitu dapat menampung 1.000 pasien dan lebih.
Sedangkan untuk kendaraan pendukung diantaranya 17 kendaraan logistik, 2 unit kendaraan sanitasi, 1 ambulans, 1 unit kendaraan BBM, 1 unit kendaraan komunikasi mobil, 1 unit kendaraan dapur lapangan, dan 1 unit forklift. Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian atas nama PBB ke Palestina memiliki manfaat bagi Indonesia, yaitu pertama, pengakuan internasional, kontribusi Indonesia pada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi dan posisi di komunitas internasional. Kehadiran TNI merupakan wujud dari penguatan diplomasi sesuai visi TNI yang prima yang tertuang dalam pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2024. Kedua, pelatihan dan pengalaman. Partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dapat memberikan pelatihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Yang ketiga, peralatan dan sumber daya dapat memberikan akses terhadap peralatan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi suatu negara, seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan persediaan medis. Keempat, cost sharing. Pengiriman pasukan lebih efisien melalui cost sharing dengan negara mitra. Kelima, perdamaian dan keamanan. Manfaat utama dari partisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian adalah kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan membantu menjaga stabilitas di zona konflik. Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah penyebaran kekerasan serta meningkatkan perdamaian dan keamanan. Kesimpulan dari paparan ini adalah pengiriman pasukan perdamaian untuk Palestina masih menunggu resolusi dan mandat PBB. Mabes TNI sudah menyiapkan pasukan dengan ketentuan pledging ke UN. TNI juga telah melakukan penyiapan pengiriman room kit lapangan dan kapal rumah sakit telah selesai dengan keberangkatan menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon dapatnya DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan room kit lab sebagai wujud diplomasi militer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan Darat, kalau dilihat dari paparan tadi, kami menyiapkan rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan kami ada 3 unit. Kalau dipakai 1 unit, saya pikir tidak ada masalah. Itu memerlukan sekitar 300 personil, 298 personil untuk gelar 1 rumah sakit. Jadi kami siap untuk mendukung pelaksanaan dukungan untuk di Gaza. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya Kepala Staf Angkatan Laut, silakan. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1 DPR yang terhormat dan saya muliakan. Untuk Angkatan Laut secara umum siap, dan 2 KRI, kapal rumah sakit baik Dr. Wahidin maupun Dr. Rajiman akan kita siapkan. Kondisi saat ini juga masih dalam kondisi siap. Berikut helikopter yang on board nanti juga akan kita siapkan, dan kru termasuk mungkin rumah sakit lapangan dari marinir juga bisa kita bawa sekalian. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya Kepala Staf Angkatan Udara. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan pimpinan rapat beserta yang kami hormati anggota Komisi 1. Mohon izin kami dari Angkatan Udara, seperti yang tadi disampaikan dari Panglima TNI, kesehatan lapangan juga kami siapkan. Kemudian kami juga menyiagakan pesawat terbang apabila dibutuhkan sewaktu-waktu untuk mengirim pasukan. Kami menyiapkan 5 pesawat Hercules ke tipe J, 130J yang baru, memang kesiapan 4, 1 reserve, kemudian termasuk Boeing 737 seri 400. Beberapa kelebihan kekurangan apabila menggunakan Hercules yang baru tipe J dengan Hercules yang lama, lebih efektif menggunakan yang baru. Kemudian Boeing 737 juga demikian, bisa mengangkut 124 personil dan alternate base, tujuan yang kita gunakan sementara diplot di El Aris, Mesir. Kita juga sudah pernah melaksanakan pengiriman bantuan ke sana. Terkait dengan helikopter yang digunakan tadi sudah dijelaskan oleh Panglima TNI, kita menyiapkan
helikopter Dolphin yang juga sekarang digunakan oleh Basarnas. Demikian Ketua yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Nah, teman-teman, itulah tadi rapat antara Komisi 1 DPR beserta Wamenhan dan Panglima TNI beserta jajarannya yang membahas terkait kesiapan pasukan TNI yang akan dikirim ke Gaza, Palestina. Ya, kita bisa dengarkan tadi seperti apa jumlah pasukan, peralatan-peralatan medis, bagaimana rumah sakit, kapal, dan segala macam yang akan dikirimkan ke Gaza, dan bagaimana kesiapan dari semua matra untuk mengirimkan apa yang mereka miliki untuk membantu Gaza, teman-teman, serta menjaga perdamaian di Gaza. Wah, ini menarik ya. Semoga segera terrealisasi, segera terwujud agar saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza tidak lagi menjadi korban keganasan dari Zionis Israel, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak henti-hentinya dunia mendukung Gaza. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.